Assalamualaikum subscriberku. Selamat tanggal 8 Januari 2025. Saya kembali bikin video a day Arin. Eh, Sudah oke, konsisten sampai hari ke-8. Ada yang komen, oke, konsisten selama seminggu, lulus. Kita lihat sampai kapan saya akan konsisten bikin video setiap harinya, bercerita tentang apa yang terjadi hari ini, dan semoga memang konsisten sampai akhir tahun. Oke, langsung saja. Hari ini saya sedang berada di Subang, Jawa Barat. eh Kalau kayak gini saya kelihatan kayak polisi baru ya, pakai baju pakai baju warna coklat-coklat kayak polisi baru. eh saya di Subang karena ada sebuah kegiatan project film. Tadi habis konferensi pers bersama talent-talent yang lain, em, dan juga para produser, sutradara, dan juga ada teman-teman media. Oh, kita mulai cerita ini dari pagi. Saya itu sebenarnya agak kurang merhatiin jadwal karena semuanya itu diurus sama Ani dan juga si Rido. Eh Awalnya saya pikir hari ini itu karena kita ada konferensi pers jam 3, jadi kemungkinan berangkat ke lokasi itu sekitar jam 12 lah. 12 karena 12 atau jam 11 karena menuju ke Subang itu kalau nggak salah dari rumah saya sekitar 3,5 sampai 4 jam. Ya kalau nggak salah ya, kan itu lewat tol juga. Ternyata penjemputan datang ke rumah saya itu jam 8. Dan hari ini di syuting kali ini saya akan ditemani oleh Abi. eh Abi itu biasanya sama Bang David, tapi sekarang lagi sama saya. Jadi selama seminggu akan ditemani sama Abi karena Rido tidak bisa ikutan karena dia terjebak di Cobika. Em, nah, jadi kan sama si Abi. Abi ternyata sudah standby di rumah saya itu dari jam setengah 8. Jadi kayaknya jam 7 lewat gitu dia udah standby karena jam 8 kita akan berangkat ke Subang. Nah awalnya saya pikir gak mungkin lah drivernya datang jam 8. Pas saya cek keluar, saya ketiduran. Terus dibangunin kan karena ada orang di depan, kata nih. Oh itu si Abi gitu. Oh yaudah keluar. Terus eh tos-tosan lah sama Abi. Terus Abi bilang, kita berangkat jam 8 ya gitu. Drivernya udah deket nih. Padahal hari baru setengah jam 8. Jadi ada sekitar 15 menit lagi driver sudah datang ke rumah saya. Jadi saya harus mempersiapkan itu dengan secepat mungkin. Tapi karena kita laki-laki tidak terlalu banyak gonogini dalam persiapan untuk keberangkatan, jadi aman karena barang-barang semuanya sudah juga di prepare oleh istri tercintaku. Jadi aman deh. eh Kita berangkat dari Depok itu jam 8 kurang 10 kalau nggak salah, menuju ke lokasi. Tapi kita ada penjemputan lain. Jadi di mobil itu ada driver, saya, Abi, terus juga satu lagi si Nadot namanya. Dia itu talent koordinator di produksian ini. Kita berangkat dari Jakarta menuju Subang. Tadi sempat berhenti di rest area 68, kilometer 68 karena saya sudah cukup lapar ya. Itu jam berapa? Itu jam 10-an. Saya tidak sarapan dan semalam juga makannya sedikit, jadi sudah sangat lapar. Dan saya nggak tahu nanti pas sampai lokasi udah disediain makanan atau belum, jadi untuk jaga-jaga sarapan tipis-tipis dulu aja.
Jadi saya makan di rest area tadi mie rebus, bukan, mie goreng telur 2. Lumayan untuk protein dan juga karbo yang banyak. Terus kita lanjut sampai di lokasi Subang, di lokasi syuting, konferensi pers, dan itu jam 12 kalau nggak salah ya, jam 12-an. Nah, jadi konferensi pers itu tadi jam 3. Jadi ada jeda kan dari jam 12 sampai jam 3. Di production kali ini saya dituntut untuk bisa bawa mobil manual. Sekedar bercerita, terakhir saya membawa mobil manual itu tahun 2018 dan itu cuman sekali. Yang mulai agak banyak bawa mobil manual itu waktu kuliah 2014-an, 2015-an kalau nggak salah, waktu kami suka sewa mobil Avanza untuk mandi-mandi ke mandi pemandian air panas di Solo, atau sekedar ada job stand up, saya coba bawa mobil manual tipis-tipis. Nah, segitu doang tuh. Jadi saya agak kurang terbiasa pakai mobil manual karena di rumah itu adanya mobil Matic. Jadi ada adegan nanti itu saya bawa angkot. Ini spoiler nggak sih? Dikit tipis-tipis, nggak apa-apa. Intinya saya bawa mobil, jadi saya harus di workshop dulu belajar mobil manual. Terus tadi sudah diajarin, dan lebih tepatnya untuk membiasakan aja, karena kan orang dari mobil Matic ke manual perlu pembiasaan kaki kiri karena tidak biasa menginjak kopling. Nah, tadi cukup au-au, tapi kata abang yang ngajarin sebenarnya udah oke lah gitu, udah aman. Cuman agak emang gagok aja di awal-awal, biasa. Tapi kita lihat nanti ya, karena tadi itu ternyata buat latihannya bukan langsung angkot, tapi mobil manual biasa gitu. Karena kan akan ada perbedaan. Mobil angkot sudah pasti setirnya bisa jadi keras, giginya bisa jadi nanti itu longgar, atau koplingnya, gasnya, ya itu harus disesuaikan lagi nanti ya. Dan semoga aman-aman saja. Saya berharap tidak ada hal yang besar seperti menabrak atau apapun, karena nanti itu pasti treatment syutingnya akan ada kamera. Saya tidak mau mengganti, dan semoga aman-aman saja. Lanjut konferensi pers tadi, ya, dan biasa potong tumpeng, makan nasi kuning. Saya tidak makan nasi kuning karena memang tidak cocok sepertinya ya. Saya tidak pernah, kalau ada acara potong tumpeng pasti saya tidak makan. Walaupun nanti dipaksa makan, paling yang saya ambil tuh cuma mie sama telur, itu doang. Nasi kuningnya saya enggak makan. Sudah berkumpul semua, nggak semua talent sih, beberapa talent yang akan syuting dalam waktu dekat. Jadi sisanya yang tadi masih ada break 1, 2 hari, 3 hari, balik ke Jakarta lagi. Dan sekarang saya sudah berada di penginapan di sebuah villa, yang mana villanya cukup besar untuk hanya 2 kamar, 2 lantai, ada lapangan tenis. Kayaknya yang mengisi villa ini harusnya orang-orang kaya introvert, orang kaya yang anggota keluarga cuma ibu, bapak, 1 anak, tapi butuh lapangan tenis, kolam renang, tempat mancing. Kayak ini villa cuma dikontrakin sama ya Justin Bieber gitu. Michael Jackson katanya dulu pernah healing di sini juga. Taulah. Dan besok akan ada hal enggak usah lah. Saya tadi rencana mau menceritakan satu hal yang agak
privacy, tapi ternyata terlalu privacy, sebaiknya tidak usah di share di YouTube. Nanti saja kalau misalnya ada kejutan-kejutan. Ingat, saya pernah berbicara soal privacy yang terjadi di produksian ini. Mungkin setelah rilis atau setelah hal ini selesai aja ya. Kita lihat nanti aja. Saya di Subang belum kemana-mana. Walaupun dulu saya pernah lewat Subang waktu main ke Lembang sama anak istri. Di sini banyak sekali nanas, banyak sekali bocah nanas, banyak pendengar podcast seminggu, dan juga ada banyak kebun teh. Saya tidak tahu, tidak terlalu banyak mengeksplor. Mungkin nanti kalau udah break saya coba keliling Subang, nyari sesuatu yang bisa saya lakukan di sini. Tapi kayaknya belum tahu juga. Kafe nggak terlalu ngeliat ada kafe. Malah kayaknya pengen di villa aja, karena di villa sudah lengkap semuanya untuk mengisi kekosongan gitu. Ada meja biliar juga, ada. Dikarenakan mic saya baterainya habis, jadi suaranya akan seperti ini saja ya. Durasinya masih 11 menit. Masih ada 4 menit lagi untuk bercerita, untuk mengejar target 15 menit konsisten setiap hari. Tidak ada lagi hal yang perlu saya ceritakan. Oh, mungkin ini judul film yang akan digarap. Harusnya ini sudah boleh di spill karena sudah ada akun sosial medianya. Namanya Ghost Soccer. Bagaimana ceritanya? Itu yang tidak boleh di spill. Tapi intinya di sini saya kembali bermain bola. Sebuah cerita yang unik karena di akhir tahun kemarin saya sempat berhitung berapa kali saya bermain bola dalam tahun itu, dan ternyata sangat jarang sekali bermain bola. Dan di akhir tahun 2024 saya sempat berpikir untuk mencoba merutinkan diri bermain bola di tahun 2025 untuk menjaga stamina, kesehatan, dan kebugaran badan karena saya sudah mulai buncit lagi. Terus ternyata dapat tawaran main film di Ghost Soccer, yang mana akan ada banyak scene saya bermain bolanya. Saya tidak tahu ini akan seperti apa. Tadi di konferensi pers sudah dibilang kayaknya akan ada masuk masa post production itu sekitar 3-6 bulan. Jadi ya kita lihat aja. Ini masih dalam proses pembuatan. Belum tahu ini akan seperti apa dan tayang di mana dan akan bagaimana. Tidak tahu. Kita nikmati hari ini dulu aja ya. Aduh, baru 13 menit. Masih menunggu apalagi poin yang ingin diceritakan. Makanannya mantap-mantap, enak-enak. Sambalnya saya suka. Tidak terlalu kontras karena kemarin waktu syuting di Jawa Tengah agak berbeda kultur makanan, terasa cukup manis, tapi saya masih bisa dimakan. Masih bisa saya makan, kecuali Rido, karena Rido benci makanan Jawa katanya, jadi dia nggak makan, dia puasa selama syuting di Kebumen. Kalau di sini kayaknya makanannya enak-enak. Bukan berarti yang di Kebumen nggak enak ya, itu si Rido dia nggak suka. Kalau saya suka. Ada orang lewat tadi. Oh, ada driver. Sampai takut karena villanya besar, hanya ada 2 kamar dan diisi sama 3 orang, saya, Fajar, dan Abi. Akankah 2 minggu ini ada hal-hal yang seru atau lucu ataupun mendebarkan? Saya akan report setiap hari. Dan ini akan masih menjadi challenge, apakah saya bisa bikin video seperti ini setiap hari. 15 menit bercerita saja tanpa diedit, menceritakan apa yang terjadi hari ini.
Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah berkomentar, terima kasih sudah di subscribe. Pas 15 menit. Assalamualaikum.